Halo kawan-kawan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang gaya hidup saat masa menopause yang disusun oleh Arya Divana, Fauzia Tambunan, Rifka Weni, dan Monika Sembiring. Halo, saya Arya Divana. Jadi, saya akan menjelaskan tentang apa itu menopause dan gaya hidup. Jadi, menopause adalah berakhirnya siklus menstruasi secara alami yang biasanya terjadi saat wanita memasuki umur 45 tahun hingga 55 tahun. Ini data dari kemenkes.go.id. Lalu, apa sih itu gaya hidup atau lifestyle? Jadi, gaya hidup atau lifestyle ini adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah tergantung zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Jadi, istilah gaya hidup ini awalnya dibuat oleh psikolog asal Austria Alfred Adler dan Ferdinand de Boer pada tahun 1929. Halo, saya Cia. Jadi di sini saya akan menjelaskan olahraga apa saja sih yang rutin untuk dilakukan oleh seorang lansia atau wanita menopause. Jadi olahraganya itu adalah angkat beban. Angkat beban yang dimaksud adalah botol air mineral yang berisikan 600 ml sampai 1 liter air. Lalu ada bersepeda, jogging, senam, yoga, dan juga berenang. Kenapa olahraga tersebut? Karena olahraga tersebut mudah untuk dilakukan dan tidak begitu banyak menggunakan aktivitas fisik. Ada 5 makanan yang baik dikonsumsi saat mengalami menopause. Bagi perempuan, perubahan hormon yang bersangkutan pada kesehatan organ reproduksi tidak hanya terjadi saat menstruasi, namun juga terjadi pada saat menopause. Ahli diet mengatakan bahwa Body Green bahwa selama masa menopause, perempuan harus lebih teliti dalam memilih makanan. Bila tidak, maka akan berpengaruh pada kesehatan. Nah, kami mengambil 5 makanan yang baik dikonsumsi saat mengalami menopause. Yang pertama itu ada susu dan keju. Susu, yogurt, hingga keju dengan kadar air rendah merupakan sumber kalsium yang sempurna. Selama masa menopause, kalsium dan tulang akan berkurang yang berpotensi menyebabkan tulang keropos. Karena itu, mengkonsumsi makanan dengan kalsium tinggi sangat diperlukan. Selain itu, probiotik pada yogurt juga baik untuk tulang dan usus. Yang kedua itu ada biji-bijian. Biji-bijian utuh berfungsi untuk mengelola fruktosa gula darah. Nah, fruktosa gula darah ini merupakan perubahan kadar glukosa dalam darah. Wanita menopause dapat mengkonsumsi biji-bijian utuh seperti beras merah hingga makanan dari tepung gandum. Konsumsilah dengan porsi yang tidak berlebihan agar tidak berpengaruh pada karbohidrat yang terlalu tinggi. Biji-bijian utuh ini dia merupakan belum diolah gitu, maksudnya kayak mentah seperti beras merah, gandum. Nah, yang ketiga itu ada sayur dan buah. Sayur dan buah adalah jenis makanan yang paling penting untuk dikonsumsi demi kesehatan tubuh. Pada masa menopause, mengonsumsi sayur dan buah dalam jumlah yang pas akan lebih baik. Sayuran dapat membantu menstabilisasi gula darah dan sayuran berserat tinggi dapat meningkatkan rasa kenyang dan mencegah makan berlebihan. Selain itu, buah-buahan juga sumber serat yang baik, tapi harus dikonsumsi dengan jumlah yang sedang. Karena jika terlalu banyak mengkonsumsi buah juga dapat meningkatkan gula darah. Nah, yang keempat itu ada protein hewan tanpa lemak. Protein tanpa lemak pada daging hewan dapat membantu mengurangi penurunan massa otot seiring bertambahnya usia. Dengan hilangnya kalsium akan berpengaruh pada kepadatan tulang. Karena itu, protein makanan cukup penting untuk menjaga massa otot yang pada akhirnya berkontribusi mencegah patah tulang. Kita dapat mengkonsumsi seperti telur, ikan teri, hingga ikan salmon. Nah, yang terakhir ada makanan yang mengandung fitoestrogen. Fitoestrogen adalah senyawa dalam makanan yang bertindak sebagai estrogen dalam tubuh. Makanan yang mengandung fitoestrogen sangat penting dikonsumsi oleh wanita yang mengalami menopause maupun sejak muncul gejala menopause. Makanan yang secara alami mengandung fitoestrogen antara lain seperti kedelai, buncis, kacang tanah, anggur, dan lain-lain. Menjaga kesehatan sangatlah penting yang dapat dimulai dari cermat dalam memilih asupan makanan. Mulai konsumsi jenis makanan tersebut dari sekarang pun.
akan bermanfaat untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Halo, saya Monica Sembiring. Di sini saya akan memaparkan materi gangguan fisik dan psikologis pada wanita yang sudah menopause, di mana ada beberapa gangguan fisik pada wanita yang sudah menopause, seperti rambut rontok, kulit kering, massa otot dan tulang yang berkurang, berat badan bertambah, sendi nyeri, dan kaku. Lalu, ada juga beberapa gangguan psikologis yang terjadi, seperti gangguan tidur, penurunan daya ingat dan konsentrasi, depresi, cemas, mood swing atau perubahan suasana hati, dan ada overthinking akibat perubahan dari berat badan si wanita menopause tersebut. Di sini kami juga memaparkan gaya hidup wanita menopause, di mana gaya hidup ini bertujuan untuk mengurangi gangguan yang terjadi pada wanita menopause tersebut. Ada beberapa gaya hidup yang akan kami paparkan. Yang pertama itu ada pola makan yang baik, di mana pola makan yang baik itu terdiri dari karbohidrat atau nasi, lalu ada protein, telur dan daging ayam, lalu ada buah-buahan seperti pisang dan sayuran hijau, dan ada juga vitamin D. Lalu ada juga pola tidur yang baik yang dilaksanakan selama 8 jam untuk tidur yang baik untuk wanita yang sudah menopause. Lalu yang ketiga itu ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Fauzia Tambunan, di mana terdiri dari senam aerobik, yoga, bersepeda, dan berenang. Lalu ada juga konsumsi air putih yang cukup, di mana konsumsi air putih yang cukup ini sangat dianjurkan karena untuk mengganti keringat yang sudah keluar di aktivitas fisik yang sudah mereka lakukan tadi. Lalu ada pemeriksaan kesehatan yang rutin dilakukan untuk mengetahui penyakit yang diidamkan oleh si wanita menopause tersebut. Pemeriksaan ini juga dapat berguna untuk mengobati dan mencegah agar penyakit tersebut tidak terjadi. Mungkin hanya ini yang saya jelaskan dari gangguan fisik dan psikologis dan gaya hidup untuk wanita yang sudah menopause. Terima kasih.